Hai, perkenalkan, nama saya Aminda Aurelia Faswa Nasrullah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Angkatan 2020. Pada saat ini, saya ingin menjabarkan isi dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Artikel ilmiah ini berjudul Tindak Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah penulisan dalam artikel ilmiah. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan intisari secara keseluruhan dari artikel ilmiah yang telah dibuat. Yang kedua ada kata kunci. Kata kunci merupakan bagian yang dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui topik permasalahan di dalam artikel ilmiah. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran secara keseluruhan dari artikel ilmiah. Yang keempat, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan pustaka yang menurut teori dan sangat relevan dengan artikel ilmiah yang akan dibuat. Yang kelima, ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan hasil penelitian. Yang keenam, ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan hasil dari kesimpulan penelitian. Yang ketujuh, ada penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran. Langkah pertama yang telah saya sebutkan tadi adalah abstrak. Abstrak merupakan bagian yang mengandung intisari secara keseluruhan dari artikel ilmiah. Biasanya abstrak akan ditulis secara bersamaan dengan kata kunci. Dengan kata lain, di mana ada abstrak, maka di situ ada kata kunci. Langkah kedua yang harus dilakukan dalam penulisan artikel ilmiah adalah kata kunci. Kata kunci merupakan bagian yang dapat mempermudah dan mempercepat pembaca untuk mengetahui topik permasalahan yang sedang diteliti di dalam artikel ilmiah. Abstrak dan kata kunci dalam artikel ilmiah saya ini ada pada gambar. Langkah ketiga yang perlu dilakukan oleh penulis di dalam artikel ilmiah adalah menulis bagian pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran secara keseluruhan dari artikel ilmiah yang akan dibuat. Pendahuluan dalam artikel ilmiah saya ada pada gambar. Pendahuluan di dalam artikel ilmiah saya berisi Indonesia merupakan salah satu negara hukum dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Kasus penculikan anak terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, untuk praktik adopsi ilegal. Yang kedua, sebagai tebusan. Yang ketiga, untuk eksploitasi ekonomi. Yang keempat, untuk praktik penjualan organ manusia di pasar gelap. Adapun faktor lain, penyebab penculikan anak terjadi dikarenakan kelalaian orang tua. Dapat disimpulkan bahwa kasus penculikan anak masih sangat sering terjadi di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lain. Kasus penculikan anak sendiri merupakan kasus yang sangat meresahkan semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan anak merupakan salah satu penerus bangsa. Penerus bangsa tidak seharusnya mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Belum lagi sering beredarnya kasus pasar ilegal dengan adanya transaksi pembelian organ tubuh anak kecil dari korban penculikan. Bagian pendahuluan biasanya berisi gambaran mengenai artikel ilmiah secara keseluruhan. Di dalam pendahuluan sebuah artikel ilmiah pasti akan mengandung satu paragraf yang berisi tujuan dari penelitian dan satu paragraf yang berisi manfaat dari dibuatnya artikel ilmiah. Tujuan penelitian di dalam artikel ilmiah saya ada di gambar. Yang pertama yaitu supaya masyarakat Indonesia dapat mengerti betapa bahayanya kasus penculikan anak jika sampai terjadi. Yang kedua, supaya masyarakat Indonesia
mengerti betapa pentingnya peran orang tua terhadap pengawasan anak, terutama anak di bawah umur. Yang ketiga, supaya masyarakat Indonesia mengerti tentang tindak pidana yang didapatkan oleh pelaku penculikan anak. Manfaat dari artikel ilmiah saya ada di gambar. Yang pertama, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengerti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan jika sampai terjadi kasus penculikan anak di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, masyarakat Indonesia dapat mengetahui sanksi apa saja yang didapatkan oleh pelaku penculikan anak. Langkah keempat merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam artikel ilmiah saya ini ada 6. Dan tinjauan pustaka ada di gambar. Yang pertama, pengertian penculikan. Yang kedua, pengertian anak. Yang ketiga, pengertian penculikan anak. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya penculikan anak. Yang kelima, hukum yang mengatur tentang kasus penculikan anak. Dan yang keenam, yaitu upaya penanggulangannya. Yang pertama, pengertian penculikan. Dalam hukum pidana, penculikan adalah penyimpanan yang melanggar hukum dan pengurungan seseorang terhadap kehendaknya. Dengan demikian, penculikan adalah kejahatan gabungan. Ini juga dapat didefinisikan sebagai penjara palsu dengan cara penculikan. Keduanya merupakan kejahatan terpisah yang ketika dilakukan secara bersamaan pada orang yang sama bergabung. Sebagai satu-satunya kejahatan penculikan, unsur penculikan biasanya tidak harus dilakukan dengan kekuatan atau ketakutan. Artinya, pelaku dapat menggunakan senjata untuk memaksa korban masuk ke dalam kendaraan. Penculikan dapat dilakukan untuk menuntut tebusan sebagai ganti melepaskan sang korban atau untuk tujuan ilegal. Penculikan anak disertai dengan cedera tubuh yang meningkatkan kejahatan untuk penculikan yang diperburuk. Yang kedua, pengertian anak. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanya definisi tentang belum cukup umur atau minder jari, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya, seperti pada bab 9 yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi, dalam menuntut orang yang belum cukup umur atau minder jari karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, kehakiman dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, ataupun memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi, pada pasal 45 ini, maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Yang ketiga, pengertian penculikan anak. Menurut Undang-Undang Pasal 331 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan menariknya dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat
kehakiman atau polisi diancam dengan penjara paling lama 4 tahun. Atau jika anak tersebut berumur di bawah 12 tahun dengan pidana paling lama di penjara 7 tahun. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya kasus penculikan anak. Faktor penyebab di sini ada 4, yaitu yang pertama untuk tujuan praktik adopsi ilegal. Yang kedua sebagai tebusan. Pada permasalahan ini biasanya anak yang diculik berumur 7-10 tahun atau yang sudah bisa berkomunikasi. Yang ketiga sebagai tujuan eksploitasi ekonomi. Dengan kata lain, anak dijadikan sebagai pengemis anak di jalanan. Dan yang keempat, tujuan penculikan anak adalah dijadikan PSK anak. Dalam hal ini, biasanya anak yang diculik berumur 14 tahunan yang menjadi sasaran sang pelaku. Dan biasanya PSK anak dikirim ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial anak. Dan yang kelima, hukum yang mengatur tentang penculikan anak dan sanksi yang didapatkan oleh pelaku. Secara khusus, Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Aturan tersebut yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang yang melakukan penculikan anak dapat dijerat dengan pasal 83 JO dan pasal 76F berupa ancaman pidana paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Yang terakhir, upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangan dapat dilakukan oleh orang tua ataupun seluruh masyarakat jika melihat terjadinya kasus penculikan anak. Yang pertama, harus menanamkan sikap waspada kepada sang anak sejak dini. Yang kedua, anak harus diajarkan menghafal identitas dirinya. Dan yang ketiga, tidak bermain hakim, atau seharusnya sang pelaku diberikan kepada pihak yang berwenang seperti polisi. Langkah kelima dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang tertera dalam pendahuluan artikel ilmiah. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada menentukan pertanyaan kuesioner agar nantinya dapat menjawab rumusan permasalahan. Yang kedua, membuat kuesioner secara online agar lebih efisien dan menghemat biaya. Yang ketiga, menyebarluaskan kuesioner pada target yang dituju. Dalam hal ini, target yang dituju adalah mahasiswa dan orang tua. Yang keempat, mengidentifikasi hasil kuesioner dari informan ataupun responden yang kemudian dikelompokkan untuk menghasilkan grafik statistik yang akurat. Yang kelima, menganalisis data statistik tersebut. Keenam, mencari dokumen yang dapat menguatkan data statistik. Ketujuh, menggabungkan seluruh data yang sudah didapatkan. Kedelapan, membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Langkah keenam adalah hasil dan pembahasan. Pada artikel ilmiah ini, hasil dan pembahasan yang sudah saya buat ada di gambar. Hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah saya yaitu pengetahuan terkait kasus penculikan anak di Indonesia, khususnya bagi responden, sudah cukup tersebar luaskan.
Jika menggunakan acuan terhadap hasil penelitian, sebanyak lebih dari 80% responden sudah mengetahui bahaya dari kasus penculikan anak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penculikan anak sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Peran orang tua di dalam sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kriminalitas yang terjadi dalam kasus penculikan anak. Namun, pada kenyataannya masih beberapa orang yang belum mengetahui tentang bahaya dari kasus penculikan anak itu sendiri. Dan di dalam artikel ilmiah saya sertakan diagram statistik yang berisi dari pertanyaan atau kuesioner yang telah saya buat. Yang pertama, dalam skala 1-4, seberapa khawatir Anda bila mendengar berita maraknya kasus penculikan anak di Indonesia? Dan 64 responden yang ditanyakan, sebanyak 65% menjawab sangat khawatir bila mendengar berita maraknya kasus penculikan anak tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa kasus penculikan anak sudah sangat meresahkan hampir semua masyarakat di Indonesia, karena kasus penculikan anak dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan sang korban ataupun pihak lainnya. Dan kuesioner kedua yaitu dalam skala 1-4, seberapa paham Anda mengenai dampak dari kasus penculikan anak? Dari diagram yang saya buat, sekitar 44% atau 29 responden paham mengenai dampak dari kasus penculikan anak. Bahkan masih banyak responden yang belum paham mengenai dampak dari kasus penculikan anak apabila kasus tersebut tidak dicegah. Kuesioner ketiga, dalam skala 1-2, seberapa paham Anda mengenai tindak pidana dan sanksi yang didapatkan pelaku penculikan anak? Dari diagram di atas, masih sekitar 52% atau 33 responden yang belum memahami tindak pidana dan sanksi yang didapatkan oleh pelaku penculikan anak. Kuesioner keempat, dalam skala 1-4, sudah beratkah sanksi dari tindak pidana penculikan anak di Indonesia? Sebagian besar responden atau sekitar 55% menjawab bahwa sanksi tindak pidana yang diterima oleh pelaku penculikan anak tidaklah berat. Hal ini menimbulkan bahwa perspektif masyarakat mengenai tindak pidana yang diberikan kepada pelaku belum berat. Maka dari itu seharusnya pemerintah menegakkan tindak pidana yang seharusnya diterima oleh pelaku secara tegas. Dan kuesioner kelima, dalam skala 1-2, apakah menurut Anda penegakan hukum tentang perlindungan anak sudah kuat dan diterapkan secara maksimal di Indonesia? Sebesar 89% atau 57 responden menjawab bahwa penegakan hukum tentang perlindungan anak belum kuat dan tidak diterapkan secara maksimal. Pentingnya peranan orang tua terhadap pengawasan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, responden merasa perlunya peningkatan peran orang tua dalam pengawasan anak di bawah umur. Semakin berkembangnya teknologi, membuat para orang tua harus lebih mengawasi anak-anaknya terhadap kasus penculikan anak. Karena kasus penculikan anak bisa saja terjadi melalui alat komunikasi digital seperti handphone, tablet, dan lainnya. Kasus penculikan anak bisa terjadi karena salah satu faktor, yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dikarenakan orang tua yang selalu sibuk bekerja sampai lalai untuk mengawasi anaknya.
peran orang tua itu sangat penting untuk pembentukan sikap dan kepribadian sang anak. Langkah ketujuh dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran. Dan penutup yang saya buat di dalam artikel ilmiah ini ada di gambar. Berdasarkan data yang ada, pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada saat ini peran orang tua terhadap pengawasan anak di bawah umur masih perlu ditingkatkan. Dilihat dari jumlah responden, masih banyak yang belum mengetahui dampak terhadap penculikan anak. Terkait pemahaman mengenai tindak pidana yang diterima oleh pelaku juga belum diketahui oleh kebanyakan orang. Masih sedikit pemahaman mengenai tindak pidana kasus penculikan anak, yang membuat orang juga sulit untuk mengetahui seberapa berbahayanya kasus penculikan anak terhadap perkembangan mental dan fisik sang anak. Langkah terakhir yaitu lampiran. Karena saya di dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode kuantitatif, maka dalam pembuatan artikel ilmiahnya harus menyertakan lampiran yang berisi soal-soal dari kuesioner yang telah dibuat. Dan lampirannya ada di gambar. Dan telah sampailah pada bagian akhir dari penjabaran artikel ilmiah yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini.